Baik, saudara, kita akan belajar malam ini yaitu Lukas 16 ayat 16. Kitab Lukas pasal 16 ayat 16 ini seringkali dipakai oleh orang-orang Kristen pada umumnya untuk membuat sebuah pernyataan bahwa Torah itu sudah tidak berlaku. Sekarang Torah tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum kasih karunia. Dan ini sangat menyimpang sekali dengan pola Ibrani, saudara. Karena kalau kita melihat Yesua tidak menghapus Torah, Rabi Shaul juga tidak menghapus Torah, tetapi orang Kristen dengan entengnya dia berkata Torah itu tidak berlaku. Nah, salah satu di antara yang mereka ucapkan bahwa Torah itu tidak berlaku ada di dalam kitab Lukas 16 ayat 16. Mari kita akan sama-sama buka, saudara-saudara, kitab sucinya. Kitab Lukas pasal 16 ayat 16. Nah, kalau yang ini ya, kenapa saya akan bacakan ayat ini di dalam terjemahan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia? Karena biasanya mereka selalu menggunakan Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk itu saya akan bacakan sebagai landasan di mana orang Kristen pada umumnya menolak Torah dengan salah satu di antaranya adalah menyodorkan ayat ini. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Kalau saudara melihat di dalam teks kitab suci yang terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, maka konotasi pikiran orang akan berkata bahwa Torah itu berakhir pada waktu zaman Yohanes. Ya, di sini di Lembaga Alkitab Indonesia sangat jelas dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Kata Taurat kita sudah tahu, Torah itu adalah 5 kitab Mose. Sedangkan kitab para nabi itu adalah selebihnya sampai kitab Maleakhi. Jadi dengan kata lain, kalau Torah dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, ya sudah, tidak usah bicara soal perjanjian lama. Tetapi anehnya pendeta malah bicara perjanjian lama. Harusnya fair dong, kalau dia memang tidak mengakui Torah, jangan cerita tentang Mose, tidak boleh cerita tentang Abraham, ya, karena itu Torah. Ini sangat unik di dalam dunia Kristen, saudara. Kadangkala saya sempat berkata kepada teman-teman, agama Kristen ini termasuk agama yang luar biasa uniknya. Karena apa? Nama Tuhannya orang tidak tahu. Nama juru selamatnya salah namanya. Tanggal kelahirannya salah. Tanggal kematiannya juga salah. Jadi semua ngaco. Padahal di dalam kitab suci sudah jelas tertulis di dalamnya. Bahkan yang lebih parah dan celaka lagi, mereka mengatakan Torah sudah tidak berlaku lagi. Wah, ini saya katakan terlalu berani orang Kristen ini, saudara. Nah, untuk itulah malam hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas tentang ayat
ini? Betulkah Torah itu tidak berlaku lagi? Nah, saudaraku yang terkasih, saya akan coba untuk tunjukkan kepada saudara, yaitu dari dua terjemahan sekaligus. Terjemahan yang di dalam bahasa Yunani, di sana ditulis, saya tuliskan di bahasa atau huruf Latin, dikatakan ho nomos kai hoi prophetai mekri ioannou apotote he basilea tau theo evangelizai kai pas em auten biasaitai. Kemudian di dalam teks bahasa Inggris menerjemahkan menjadi the law and the prophet were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached and everyone is forcing his way into it. Jadi kalau kita melihat dari dua terjemahan ini, yang kedua adalah versi New International Version tahun 84. Di dalam terjemahan baik bahasa Inggris maupun bahasa Yunani tidak ditemukan kata berlaku. Sekali lagi, baik dalam bahasa Yunani maupun bahasa Inggris tidak ditemukan kata berlaku. Jadi jelas ini adalah rekayasa dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kok bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Torah dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes? Konotasi orang akan sangat jelek sekali, dan mereka akan berkata Torah sudah bubar, nggak ada lagi, karena berlaku sampai zaman Yohanes saja. Ini sangat mengerikan, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam New International Version menerjemahkan hukum Taurat dan kitab para nabi tetap, ya, perhatikan dalam bentuk lampau kata were, diberitakan sampai Yohanes. Jadi menurut analisis gramatika, jelas ini tidak menunjuk pada masalah waktu. Saudara yang terkasih, di sini kita perlu sangat jeli, karena sampai detik ini orang Yahudi masih memelihara Torah, dan Torah tidak pernah dihapus sama sekali. Jadi kalau dikatakan Torah itu berlaku, jelas ngawur. Tidak ada kata berlaku, baik dalam terjemahan Yunani maupun dalam terjemahan bahasa Inggris. Jadi sebaiknya orang-orang Kristen kalau membahas masalah kitab suci yang notabene-nya adalah berasal dari Ibrani, seharusnya pikirannya itu diarahkan atau diswitch ke pikiran Ibrani. Sebab kalau tidak, orang akan salah informasi dan jadi ngawur, saudara. Saya ambil satu contoh saja, ini sebagai contoh, saudara. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci kita, maka di sana dikatakan bahwa ada seorang pria yang berseru-seru di padang gurun, dan mereka dikenal dengan Yohanan si Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Kitab suci menulis bahwa Yohanes Pembaptis itu dia makannya belalang dan madu hutan. Nah, kalau orang pakai pikiran otak Indonesia atau otak Yunani, maka orang akan berpikir, wah, Yohanes Pembaptis ini kok makannya belalang. Bagaimana tuh? Karena otaknya otak Yunani, saudara. Nah, kalau makan belalang kan berarti pelanggaran Torah, karena belalang
itu dilarang menurut Torah untuk dimakan, nggak boleh. Lalu sebetulnya belalang itu apa? Kalau kita mempelajari, maka belalang yang disebut di situ adalah pohon, nama pohon, ya, pohon belalang. Pohon belalang itu seperti ini modelnya, saudara-saudara. Ini buah-buahnya itu seperti kacang polong, ya, dan itu disebut dengan locust tree atau pohon belalang. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa Yohanes Pembaptis itu makannya belalang. Tidak. Belalang yang disebut di situ adalah pohon belalang. Bisa dipahami, saudara-saudara? Ya. Jadi kita harus mengerti. Lalu pertanyaannya adalah, apa arti ayat di dalam Lukas pasal 16 ayat 16? Sebetulnya di situ Lukas hendak mengatakan bahwa tanda nubuat yang disebut di dalam Torah dan kitab para nabi mengenai Mesias itu akan dikenali lebih dulu dengan munculnya orang yang berseru-seru di padang gurun dan berkata, persiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi yang dibicarakan oleh Lukas itu sebetulnya bukan bicara tentang Torah tidak berlaku, tetapi justru menceritakan bahwa menurut Torah Mesias nanti akan datang ketika ada orang yang berseru-seru yang berkata persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itu ada di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama. Coba kita lihat, saudara-saudara. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama. Mari kita akan baca. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihatlah, aku menyuruh utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanku, dan dengan tiba-tiba Tuhan yang sedang kamu cari akan datang ke dalam baitnya, yaitu utusan perjanjian yang kamu rindukan. Lihatlah, dia sudah datang, Yahweh Sebaot berfirman. Jadi di sini sebetulnya Lukas hendak memberitahukan kepada orang-orang atau yang disebut ahli Torah bahwa nubuatan dari kitab Maleakhi tentang datangnya Mesias itu bisa diketahui jikalau sudah ada orang yang berseru-seru di padang gurun dengan berkata persiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nubuat tentang Mesias di dalam Torah dan para nabi dimulai sejak munculnya Yohanes. Karena itu Lukas meneruskan kalimatnya dengan berkata, sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan bla 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 di bagian B. Jadi jelas kalau dikatakan orang-orang Kristen itu menolak Torah, itu sangat ngawur sekali, saudara. Itu karena apa? Terjadi misunderstanding, kesalah pengertian akibat terjemahan yang salah. Jadi sekali lagi, baik Yesua maupun Rabi Shaul atau Rasul Paulus tidak pernah menolak Torah, tidak pernah menghapus Torah. Maka di sini ya saya tuliskan bahwa misunderstanding atau kesalah pengertian itu menciptakan apa? Menciptakan perpecahan, menciptakan gap, ya, menciptakan perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi akibat dari salah tafsir, dari pola pandang Yunani, akibatnya jadi fatal sampai hari ini, saudara. Ya. Sekarang coba kita lihat
Torah sudah expired, atau jika Torah itu sudah tidak berlaku, seharusnya Lukas akan menegaskan dengan berkata, sejak saat itulah Torah tidak berlaku lagi. Tapi faktanya Lukas nggak ngomong begitu, saudara. Jadi disinilah kita harus meluruskan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Kristen pada umumnya. Sejak munculnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Mesias sedang datang, dan setiap orang akan meresponinya untuk memperoleh keselamatan. Nah, pengertiannya seperti itu seharusnya. Dan kita lihat, saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara sekalian tentang hebatnya Torah. Kitab Torah, kalau saudara perhatikan, adalah satu-satunya kitab di dunia ini yang umurnya sudah ribuan tahun, hanya memiliki satu versi saja. Hanya satu versi. Tidak pernah ada Torah versi kedua, versi ketiga. Tidak pernah ada. Padahal sudah ribuan tahun dan ada ratusan ribu huruf, dan tidak satupun yang berubah sampai hari ini. Inilah keajaiban Torah, saudara. Sementara kitab suci perjanjian baru, atau yang dikenal dengan Brit Hadasa, itu memiliki begitu banyak versi. Saya ambil contoh saja. Di dalam kitab perjanjian baru yang versi Yunani, itu memiliki 5.778 kopi versi, ya, versi Yunani tentu saja. Sedangkan versi-versi bahasa lain itu lebih banyak lagi, saudara, dan tiap tahunnya itu berbeda. Kalau saudara memperhatikan Lembaga Alkitab Indonesia saja sudah mengubah beberapa kali terjemahannya. Itu perjanjian baru. Tetapi kitab Torah tidak pernah ada versi yang kedua, apalagi ketiga. Termasuk Torah atau gulungan laut mati, yang dikenal gulungan laut mati, ya, itu ketika ditemukan itu persis sama dengan Torah-Torah yang lain. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, saudara menemukan kitab Torah dimanapun, versinya selalu sama, tidak pernah berbeda. Kenapa, saudara? Karena yang menjaga Torah itu Bapak Yahweh sendiri. Seperti saudara ketahui, seorang yang tukang menulis Torah, yang disebut dengan sofer, wah, itu nggak main-main nih, saudara. Dia hidup hanya untuk menulis Torah saja, nggak mempunyai pekerjaan lain, tidak. Dan dia akan sangat teliti dalam menulis Torah. Saudara bayangkan, ada ratusan ribu huruf. Jikalau orang itu menulis lalu konsentrasinya buyar hanya kecelonteng satu huruf saja, maka Torah yang sudah ditulis sedemikian banyak ratusan ribu itu harus diulang kembali, tidak bisa dipergunakan, tidak boleh ditipek, tidak boleh dihapus. Karena apa? Kalau dihapus itu sudah tidak kosher, dan itu tidak boleh. Tidak pernah ada aturan seperti itu. Jadi kalau menulis itu ternyata salah nulis, karena huruf Ibrani kan banyak yang mirip, saudara. Seperti kaf sama dengan bet, ya. Seperti waw sama dengan nun yang akhir nun akhir. Jadi banyak sekali
huruf-huruf yang mirip, salah satu saja, satu huruf saja, maka ya, Torah itu akan dikubur, langsung dikubur. Kenapa kok dikubur, saudara? Karena di dalam Torah itu ada nama Yahweh. Dan setiap kali para sofer ini mau menulis Torah, dia pasti akan mengkuduskan diri, dia membasuh dirinya di dalam kekudusan. Sampai sedemikian telitinya, kalau saudara perhatikan, kenapa Torah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nama Yahweh itu sedemikian dihormatinya. Cuman memang sayang sekali, karena saking menghormatinya sejak kepulangan dari Babel, maka penghormatannya menjadi kebablasan. Akhirnya tidak memanggil nama Bapa. Padahal perintahnya justru disuruh memanggil nama Bapa. Tetapi saya bersyukur bahwa sekarang ini sudah ada kelompok orang Yahudi. Kalau saudara perhatikan nama Bapak Yahweh ini, itu terjadi pemulihan bukan cuma di Indonesia. Kalau di Indonesia adalah nama sesembahan lain, dikembalikan ke nama yang benar. Tetapi di kehidupan orang Yahudi sendiri, pemulihan nama Yahweh adalah dari yang tidak disebut, sekarang disebut. Saya banyak belajar juga dari Rabi Yahudi, saudara-saudara. Karena saya tidak bisa ke sana, saya punya kendaraan, yaitu YouTube. Karena di sana ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Salah satu di antaranya adalah yang saya lihat di Netsarim Israel. Ya, nah di situ ada pemulihan, saudara. Kalau Rabi Yahudi biasanya kalau menyebut dengan kata Hashem atau Adonai, tapi kalau yang ini terang-terangan dia sebut Yahweh. Ya, jadi sudah mengalami pemulihan. Walaupun orang Ibrani menyebut Yahweh dengan sebutan Hashem atau Adonai, pikiran mereka sudah tetap tertuju ke sana, tetapi itu akan terus dipulihkan, saudara. Ya, cepat atau lambat orang Yahudi akan semua seperti itu. Ya, jadi pemulihan ini betul-betul menyeluruh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat berbeda sekali dengan orang Indonesia yang dengan entengnya mengganti nama Bapa, bahkan ada yang jelas-jelas melecehkan. Saya melihat di Facebook ada orang yang luar biasa, dia sudah mengerti nama Bapa, tetapi sekarang dia berbalik dan melecehkan, luar biasa mengerikannya, saudara. Dan saya pun tidak rela kalau saya ngucapin saja nggak sampai hati, saudara. Terlalu menghina nama Bapa. Sementara orang Yahudi untuk menulis saja dia harus mengkuduskan. Saudara bisa bayangkan, ini ngeri sekali. Orang yang tidak memahami, orang yang tidak mendapatkan anugerah keselamatan, dengan mudah dan dengan entengnya dia menghina nama Bapa. Saudaraku yang terkasih, tapi saya berpikir ya sudahlah, biarkan mereka. Ada seseorang yang ya pada waktu saya memberikan seminar di Jakarta, ada seorang perempuan yang juga seorang yang suka memberi seminar. Dia cerita sama saya bahwa tempat di mana dulu Yakub bermimpi dan berjumpa dengan para malaikat, bahkan Yakub yang bergumul di tepi sungai Yabok,
Dan kalau saudara lihat urutan ceritanya, itu sampai akhirnya kota Luz itu diganti namanya menjadi Betel. Itu pernah dilihat di satelit, kamera satelit Amerika, itu tertulis nama Yahweh di sana. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi Bapa Yahweh ini luar biasa karena dia adalah pencipta alam jagat raya. Tetapi sekali lagi banyak orang, khususnya orang Kristen, yang dengan entengnya dia melecehkan nama Bapa. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke masalah Torah. Kalau kita melihat tadi di dalam Lukas pasal 16 ayat 16, sekarang kita melihat bahwa Matius melaporkan kisah ini justru dengan kalimat yang terbalik. Coba kita akan lihat saudara di dalam kitab Matius atau Matai pasal 11. Kitab Matai pasal 11 ayat 12 dan ayat 13. Saya baca dari terjemahan ILT. Dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga menderita kekerasan dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya, sebab seluruh kitab para nabi dan Torah telah bernubuat sampai Yohanes. Jadi kitab Torah dan kitab para nabi itu terus menubuatkan tentang datangnya Mesias, saudara-saudara. Jadi urutannya seperti ini. Ini nubuatan tentang Mesias yang ada di dalam Torah. Nah, ini zaman Yohanes Pembaptis. Sejak zaman Yohanes Pembaptis, Mesias itu ada. Tetapi disinilah terjadi pemerkosaan kebenaran yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita melihat adanya pemerkosaan kebenaran. Banyak hal di mana Torah itu dilecehkan, Mesias juga dilecehkan. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang yang sudah memahami, mengerti hal ini, kita tidak boleh ikut-ikutan apa kata orang Kristen. Oh, sekarang Torah nggak berlaku, yang berlaku hukum kasih karunia. Saya katakan hukum kasih karunia, emang Yesua bikin hukum yang baru? Kalau Yesua membuat hukum yang baru, sudah lama dia tidak punya pengikut. Yesua itu justru menyempurnakan Torah, bukan bikin hukum yang baru, tapi disempurnakan. Ambil contoh misalkan, jangan kamu mencuri. Torah mengatakan kategori mencuri adalah kalau mengambil barang milik orang lain. Tetapi ketika disempurnakan Yesua, maka bunyinya akan berbeda. Jika kamu mengingini barang orang lain, itu sudah sama saja mencuri. Sempurna, saudara. Kalau dulu orang ibadah hanya dipul, cuman hanya hari Sabat saja, sekarang jemaat mula-mula ibadahnya tidak cuman hari Sabat, tetapi tiap-tiap hari mereka beribadah. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di kitab Matai atau Matius pasal 11 ayat 12, maka yang di sana dikatakan, dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang kerajaan surga menderita kekerasan. Kalau kita perhatikan, justru seharusnya ahli Taurat inilah yang bisa memahami, tetapi faktanya justru dia menjadi musuh Mesias itu sendiri. Jadi nubuatan para nabi tentang Mesias
akan mulai digenapi dengan tanda munculnya Yohanes. Kemunculan Yohanes menjadi tanda kemunculan Mesias dan mempersiapkan jalan baginya. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan, seharusnya lah orang-orang yang disebut dengan ahli Taurat itu menyambut kedatangan Mesias, karena memang namanya juga ahli, berarti dia paham akan nubuatan-nubuatan yang telah ditulis di dalam Torah. Tapi faktanya tidak demikian. Faktanya justru memusuhi Yesua sebagai sang Mesias. Jadi sekali lagi, Matius dan Lukas itu sebetulnya mengingatkan para pembaca Torah agar memperhatikan nubuat ini. Jadi kalau Mesias datang, harus diterima, harus disupport, harus didukung. Tapi faktanya ahli Taurat menjadikan sang Mesias yang sudah dinubuatkan di dalam Torah itu justru menjadi saingan dia. Sampai akhirnya kita melihat Yesua akhirnya teraniaya dan dibunuh justru oleh ahli Taurat sendiri. Tetapi justru kematian Yesua inilah menyelamatkan kita semua. Kita memiliki sebuah pengharapan yang sangat luar biasa. Kalau sekali waktu kelak saudara mati, maka saudara sudah dipastikan keselamatan, dan saudara akan berada di Syamayim, tempat tinggal Bapa surgawi kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya berharap melalui penerangan saya pada malam hari ini akan membuka cakrawala kita tentang Torah itu sendiri. Karena Torah sekalipun umurnya sudah ribuan tahun, tapi sampai detik ini masih tetap terjaga. Tidak ada satupun huruf yang hilang. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, selalu berubah-ubah versinya. Malam hari ini kiranya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin.